Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nafas sampai saat ini, memberikan kita nikmat-nikmat yang tidak terhingga jumlahnya, dan alhamdulillah kita masih dipertemukan di kajian rutin kita yang Jumat malam Sabtu, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi An-Nuniyah As-Sakhawi yang ampu oleh guru kita Ustadz Rudini Anhar Hafizahullah Ta'ala. Dan salam dan salawat mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, umatnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap dan berdoa nantinya beliau memberikan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir. Tak lupa untuk meluruskan niat bahwa kita memperbaiki dan belajar memperbaiki ilmu Al-Quran ini semata-mata hanya mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Darul. Tafadhol Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ba'da. Bismillah, alhamdulillah, sahabat KMB rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa dalam limpahan rahmat taufik serta hidayahnya. Dan tentunya saya mohon maaf ya karena ngezoom kali ini di apa namanya di apa sih digabung dengan Zoom yang lain. Jadi saya lagi sertifikasi untuk apa ya? Sebenarnya sudah sih tapi ini harus ikut lagi katanya sertifikasi uh, juru sembelih halal. Jadi sertifikasi dulu SKKNI-nya. Jadi mohon maaf ini sudah 3 malam ya. Di insya Allah ini malam terakhir dan besok pada praktek. Kalau Ana sudah praktek setiap malam jadi nggak apa-apa nanti prakteknya teman-teman aja, saya tidak ikut praktek. Baik, ini juga saya ngezoomnya di belakang saya ini pisau semua isinya pisau sembelih, jadi makanya saya close up ini dan tadinya saya nggak mau di off kamera gitu. Di off kamera tapi ya nggak on dulu sebentar. Baik, mohon maaf saya lupa Pak sampai sampai bait berapa, 50 atau berapa ya Pak lagi saya. Kemarin deh sampai bait berapa, teman-teman ada yang masih ingat? Oh, kayaknya sampai bait 53. Ya, bait 53 benar-benar. Ya, sekarang bait 53. Baik, kita mulai ya dari bait 53. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wal fa'u ma'mimin ka salqafma. Ya, abin wal wawu 'indal fa'i ya fi safwan. Jadi di sini ya jelaskan huruf fa sukun ketika menghadapi huruf mim dan wawu ya seperti pada kata ya safwa. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Karena semua apa namanya
karena ini adalah satu huruf atau satu bukan satu huruf, Mat. Satu makhraj. Ya, saya off kamera, teman-teman. Baik. Satu makhraj, ya. Kenapa waw dengan fa itu satu tempat keluar? Atau misalnya fa dengan mim satu tempat keluar. Bagaimana bisa demikian? Di hati-hati, ya. Kenapa? Karena takutnya bunyinya bukan lagi hamas di huruf fa, tapi masuk ke huruf mim. Karena saltaqaf ma, ya, atau saltaqaf ma misalnya. Ya, karena masuk ke huruf mim. Atau misalnya sofwanin jadi sopwa, 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 ya. Karena ingin menyebutkan huruf wa. Atau misalnya dia langsung ke huruf waw misalnya. Sofwa, dia memoyongkan mulutnya, ya, tapi tidak demikian. Dia memberikan hak huruf waw, fa dulu baru ke waw. Ya, misalnya talqaf ma sana'u dan sofwan. Nah, ini adalah penulis memerintahkan agar menjelaskan pengucapan huruf fa. Ya, karena pada kata kondisi sukun, teman-teman. Jadi fa itu hamasnya dijelaskan baik-baik. Ya, hamasnya dijelaskan bagus, dijelaskan baik. Tidak boleh dia hamas ini dia hamasnya hanya misalnya bibir bawah bertemu bibir atas, tidak. Ya. Apa namanya? Hamas fa ini adalah bibir bawah menyentuh ke apa namanya? Gigi seri atas. Nah, selanjutnya adalah bait yang ketiga, wal mimu indal wawi wal fa muzhar. Ya, muzharun di hum fi wa indal wawi fi wildani. Nah, jadi hum fi dia izhar, ini membahas tentang izhar syafawi, ya. Dan di sini ada alaihim wa. Dalam bait-bait yang lain juga, dalam Tuhfatul Atfal dijelaskan juga, ya, berhati-hati ketika mim, ya, mim bertemu, mim sukun bertemu dengan fa, mim sukun bertemu dengan waw. Ya, misalnya tadi saya jelaskan hum fa. Tidak boleh dia hum fa. Ya, tidak boleh ada hum fa, tapi dia hum fa. Hum fa. Atau dia berlama-lama di situ hum fa, bukan, atau hum fi, bukan. Dia disebut dengan izhar. Nah, izhar syafawi. Nah, ya, sama juga alaihim wildan. Ya, tidak boleh juga alaihim wildan, tidak boleh. Alaihim wildan, tidak boleh. Him wa, him wi, him wu, tidak boleh dia di apa namanya? Didengungkan, ya, terlalu lama, ya. Tapi dia hanya lepas saja hum fi, atau him wi, him wa, him wu, gitu, ya. Jadi ini lebih ke izhar dan ikhfa. Nah, ya, jadi wal mimu indal wawi wal fa muzhara. Jadi begitu, ya. Mim, jadi mim sukun, ya. Mim sukun ini tidak apa? Tidak dilama-lamakan ketika bertemu dengan fa. Dijelaskan hum fi. Nah, ini hati-hati ketika apa namanya? Bertemu dengan huruf ini, harus berhati-hati. Nah, nah, terus selanjutnya di bait yang ke-55, lakin ma'al ba fi, ya, lakin ma'al ba, ya, akan tetapi bila mim sukun menghadapi huruf ba, ya, fi ibanatiha wa fi ikhfa'i biha. Saya ulangi, ikhfa'iha ra'yani mukhtalifani. Ikhfa syafawi tentunya pada, ya, padanya. Jadi ketika mim sukun bertemu dengan ba, maka dihukumkan dengan hukum ikhfa syafawi. Nah, di sini ada dua pendapat, teman-teman, ya. Terdapat dua pendapat yang berbeda antara menjelaskan huruf mim yang apa namanya?
yang menempel dan ya menyamarkan atau furjah. Nah, baik. Yang sering yang pernah saya jelaskan ke teman-teman ya. Ya, seperti contohnya inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Ya. Inna rabbahum bi ya. Sebentar saya hum bi dengan hum bi ya. Mana ya kertas? Jadi furjah itu ada celahnya. Furjah itu celah. Hum 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 ah hum bi. Beda dengan hum bi. Beda terdengar? Nah, jadi furjah itu seperti seperti itu. Nah, jadi furjah itu adalah celah ya, celah yang ada pada apa namanya? Pada mim dengan ba. Nah, itu furjah. Nah, ketika dia tidak furjah misalnya, maka dia nempel idbak namanya. Ya, bukan hanya idbak yang apa namanya todo enggak ya, sodo todo itu idbak secara makro. Ini idbak maksudnya adalah menempel maksudnya, ya, menempel. Dalam artian yang umum ya. Oh, berarti Ustaz, mim itu sifatnya idbak, bukan tidak. Jadi maksudnya di sini adalah idbak artinya menempel. Menempelnya bibir yang atas dengan bibir yang bawah. Nah, itu maksudnya. Baik. Nah, jadi contohnya tadi inna rabbahum bi ya, hum bi dan hum bi. Nah, dan bait yang ke 57, 56 ya dijelaskan ya. Wa tubayyinul harfal musaddada mudihan ya mimma yalihi idzal taqal mislani. Dan jelaskan huruf-huruf yang bertasydid jika menghadapi huruf-huruf yang sama ya, sama dengannya. Misalnya nanti dijelaskan ya. Kal mima wal haqqul ya. Wal haqqul dan wa misali zal lal na. Nah, lakaima yadhharul akhawa akhawani. Nah, seperti pada kata apa? Minal minal yammima ya, minal yammima. Jadi jelas jangan sampai dia ya yammim ya, jangan yammimma bukan tapi yammima ya, jelaskan huruf tasydid tersebut ya, jelaskan huruf huruf tasydid tersebut, tidak dia jangan sampai dia tidak dijelaskan huruf huruf tasydid tersebut ya, harus dijelaskan ya, karena tasydid itu apa? Dua huruf ya, dua huruf, huruf sukun dan huruf harokat. Minal yammi ma. Tapi jangan di apa namanya? Jangan di saktah ya. Yammi ma begitu aja. Ya jangan sampai yammi ma, bukan begitu. Ini hanya contoh saja. Misalnya minal yammi dan ma. Jangan sampai dia disamarkan atau ditashilkan, tidak boleh ya. Nah, terus al-haqqu kul ya, al-haqqu kul. Haqqu kul. Nah, ya ini adalah mislain teman-teman, sebenarnya ini adalah mislain ya, tapi dia bukan mislain yang idgham ya, bukan yang dimasukkan tidak. Ya. Nah, dan contoh juga apa? Dhallalna, dhallalna. Nah, itu bait yang ke 57. Nah, dari bait 57 kita lanjut ke bait 58. وإذا التقى المهموس بالمجهور أو بالعكس بين فيفترقان. Baik, apa beliau menyampaikan ya, rahimahullah, jika terjadi pertemuan antara huruf hams dan huruf jahar atau sebaliknya, maka jelaskanlah agar keduanya bisa dibedakan. Jadi contohnya khalaqa kulla syai'in. Khalaqa, ini sifatnya adalah apa?
Ko ini sifatnya apa? Jahar. Ka sifatnya hams. Walaupun dia berdekatan ya, berdekatan ko dengan kaf berdekatan. Ko ke. Ya misalnya khalaqaku, khalaqaku. Jadi dia harus dijelaskan. Qaf ya qaf. Ya, apalagi qaf ini sifatnya ada syiddah juga. Nah, nah sebentar. Baik, saya ulangi ya. Khalaqa kulla ya, khalaqa kulla syai'in. Nah, jadi eh, ya, jadi memperhatikan sifat huruf qaf dan sifat huruf kaf. Qaf sifatnya adalah dia jahar, di sini yang dititik beratkan adalah sifat hams dan jahar. Nah, qa dengan kaf ya, khalaqa kulla syai'in. Nah, jadi tidak tidak menyamakan atau dia misalnya jadi balelon, misalnya qaf jadi kaf, kaf jadi qaf, atau dua-duanya jadi qaf atau dua jadi kaf. Nah, jadi tidak eh, apa namanya, tidak begitu. Nah, selanjutnya adalah ya yang bait ke 59 ya. Nah, ini bait yang ke 59 ini kita akan diskusi dulu. Wal hamsu fi ashrin fahash ya fasyakhsun ya hasun sakatun ya. Jadi ada apa kalau kita tuh fahassahu syakhsun sakata. Nah, di sini ada fasyakhsun hassahu sakatun. Nah, wajahru ya siwahun zu isti'lani. Nah, jadi apa? Huruf-huruf ya hamas berjumlah ada 10. Huruf berkumpul pada ungkapan di sini fasyakh ya ya fasyakhsun hassahu saktun ya, atau fahassahu syakhsun sakata. Nah, pada bait ini penulis ya menyebutkan huruf-huruf apa yang tersifat hams dan jaha. Nah, baik, sudah kita bahas dulu tentang hams ini apa dan jahar ini apa. Nah, baik, ada yang mau didiskusikan? Boleh, silakan, saya kasih waktu 5 menit. Baik, sahabat semua yang mau bertanya silakan dibuka saja mic-nya. Eh, ma- maaf Ustadz, yang mau nanya yang bait 54 tadi, ada yang hum fihi tadi itu eh, kan mim ada sifat bainiyahnya, apa jelas langsung atau masih ada gitu sifat bainiyahnya? Baik. Gitu. Gitu. Jadi bagaimana dengan mim ya, masih ada sifat bainiyahnya tidak? Ya, semua huruf itu
ya harus menyertai sifat-sifatnya, teman-teman. Jadi huruf itu ada mutlak dan ada sifat ridho atau sifat jais ya, berubah-ubah. Misalnya yang tadi saya sampaikan, jadi kalau hum fi ya, ini namanya sifat mutlaknya dia tetap dia tawassut atau ini ya. Tapi sifat daripada sifat eh, apa namanya aridohnya adalah izhar syafawi. Nah, jadi tetap dia yang menyertakan sifat-sifatnya. Allah taala alam. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Baik, Bismillah. Nanti kayaknya bait yang ke-60 ini pembahasannya panjang ya. Jadi kita akan bahas pekan depan insyaallah taala malam Sabtu. Oh, sepertinya pekan depan saya ada safar kayaknya. Safar pekan depan kalau malam Ahad insyaallah mudah-mudahan bisa Ahad paling Ahad mudah-mudahan bisa nanti kita live langsung dari Masjidil Haram insyaallah taala ya di hari hari Sabtu Ahad ya insyaallah. Nah, jadi anak safar pekan depan insyaallah taala di tanggal 7 November ini anak safar, jadi kalau mungkin malam Sabtunya mudah-mudahan bisa, tapi kalau tidak bisa tetap aja kirim link Zoom-nya ya. Kirim link Zoom-nya 1 jam sebelum mulai ya, 1 jam sebelum biar saya bisa biar Anda bisa ini sekarang jam sekian di Indonesia gitu. Nah, ya gitu nanti insyaallah ya kan depan. Baik itu ya, barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf sebelumnya karena ada belajar lagi saya. Mohon maaf rusuh ya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat tentunya, dan saya mohon maaf kalau ada salah kata ya. Insyaallah pekan depan saya ada safar dan saya berdoa kepada Allah sebelum safar ya, mudah-mudahan saya tetap sehat. Doakan saya biar tetap sehat. Ini karena badan saya agak ngedrop ya hadirin. Ini matanya rabun-rabun ya, kayaknya ada apa gitu. Mau periksa dulu. Iya. Alhamdulillah ya, insyaallah mau umrah insyaallah taala. Baik, itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsira wa ahsanal jazaa. Allahumma rzuqna al-istiqamah fi khair insyaallah. Cukupkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz sudah memberikan materinya pada malam hari ini. Mudah-mudahan insya Allah ini menjadi amal jariah dan insya Allah bermanfaat bagi kami yang mendengarkan atau yang mengamalkan dan menjadi pahala jariah bagi Ustaz. Dan jazakumullah khairan katsira kepada sahabat semua yang telah hadir pada malam hari ini. Dan juga buat Ustadz, mudah-mudahan diberikan kelancaran di jalan kembali lagi ke Indonesia, dan amanillah, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan diberi kelancaran segala urusannya. Jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz, yang Allah. Amin. Izin keluar Keluar Pak teman-teman. Ustaz. Nah, Ustaz. Ya, menilai. Jazakallah khair. Izin keluar Ustaz.